Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi APRI, teman-teman. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah bersama DPR tengah menggodok perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Diharapkan revisi ini dapat menjadikan TNI sebagai institusi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan zaman. Namun, berbagai elemen masyarakat justru melontarkan kritik terhadap proses pembahasan serta isi revisi tersebut. Salah satu sorotan utama adalah pelaksanaan rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi UU TNI. Sejak Jumat, 14 Maret 2025, rapat tersebut digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, dan menuai kritik dari sejumlah pihak. Kalangan masyarakat sipil mempertanyakan mengapa pertemuan ini dilakukan secara tertutup dan di lokasi mewah, sementara pemerintah tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran. Pada Sabtu, 15 Maret 2025, 3 anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi lokasi rapat dan meminta agar pembahasan revisi dihentikan. Selain mengkritisi transparansi, isi dari revisi UU TNI juga dinilai mengandung pasal-pasal yang berpotensi melemahkan demokrasi dan supremasi sipil. Oleh sebab itu, mereka menuntut agar proses legislasi dilakukan secara terbuka, sehingga publik dapat ikut serta dalam menentukan arah kebijakan pertahanan negara. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menegaskan bahwa rapat konsinyering semacam ini bukanlah hal baru. Ia menyebut beberapa contoh pembahasan undang-undang sebelumnya yang juga berlangsung di hotel, seperti revisi UU Kejaksaan yang digelar di Hotel Sheraton, serta revisi UU Perlindungan Data Pribadi yang dibahas di Hotel Intercontinental. Usia pensiun. Salah satu poin dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia adalah penyesuaian usia pensiun bagi prajurit secara bertahap. Pemerintah mengusulkan agar batas usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama dinaikkan menjadi 55 tahun, sementara perwira pertama dan menengah hingga 58 tahun. Adapun perwira tinggi bintang 1 akan pensiun di usia 60 tahun, bintang 2 maksimal 61 tahun, dan bintang 3 paling lama 62 tahun. Untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun akan ditentukan berdasarkan kebijakan Presiden. Utut menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Pertahanan telah melakukan kajian terhadap kebutuhan anggaran terkait perubahan ini. Hasilnya, tidak ditemukan kendala signifikan dalam hal pendanaan. Namun, pengamat militer Kusnanto Anggoro mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dapat memperburuk stagnasi karier di tubuh TNI yang selama ini menjadi persoalan karena jumlah perwira tinggi jauh melebihi jumlah posisi yang tersedia. Saat ini saja, ada sekitar 371 perwira tinggi di Angkatan Darat, sementara jabatan yang tersedia hanya sekitar 150 posisi, ungkap Kusnanto. Penambahan lembaga. Dalam revisi UU TNI, pemerintah juga mengusulkan penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif dari sebelumnya 10 instansi menjadi 16. Beberapa lembaga tambahan tersebut antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Utut menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu sistem meritokrasi, sebab setiap kementerian dan lembaga telah memiliki aturan masing-masing. Menurutnya, revisi ini justru bertujuan untuk memperjelas posisi prajurit aktif yang ditugaskan di instansi tertentu.
Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah ini bertentangan dengan prinsip profesionalisme TNI. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini akan memperkuat dominasi militer di sektor sipil, mempersempit peluang bagi warga sipil dalam jabatan strategis, serta berpotensi menciptakan loyalitas ganda. Operasi militer selain perang. Poin lain dalam revisi UU TNI adalah perluasan cakupan operasi militer selain perang (OMSP) dari sebelumnya 14 tugas menjadi 17 tugas utama. Tambahan tugas ini mencakup penanggulangan ancaman siber, perlindungan, dan penyelamatan warga negara Indonesia, serta kepentingan nasional di luar negeri, serta pemberantasan narkotika. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan OMSP juga diusulkan mengalami perubahan. Jika sebelumnya OMSP dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, dalam revisi ini, pelaksanaannya akan diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan Presiden. Kepala Center of Intermestic and Diplomatic Engagement, Universitas Paramadina, Anton Aliabas, menilai bahwa perluasan tugas OMSP bukanlah hal yang aneh. Namun, ia berpendapat bahwa pengaturan lebih lanjut sebaiknya dilakukan melalui undang-undang, bukan hanya melalui PP atau Perpres. Anton mengingatkan bahwa jika OMSP tidak diatur secara tegas, hal ini bisa memicu anggapan bahwa dui fungsi TNI kembali dihidupkan. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada regulasi yang mengikat dalam bentuk undang-undang untuk mengatur batasan waktu dan mekanisme pelaksanaan OMSP. Senada dengan itu, peneliti keamanan dari Center for Strategic and International Studies, Niki Fahrizal, menilai bahwa pengaturan OMSP melalui PP atau Perpres terlalu berisiko. Jika hanya bergantung pada aturan tersebut, pengerahan militer bisa sepenuhnya berada di tangan Presiden tanpa pengawasan DPR yang dapat membuka celah penyalahgunaan wewenang. Supremasi sipil. Dalam perjalanannya, revisi UU TNI ini juga mendapat sorotan terkait komitmen terhadap supremasi sipil. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa TNI tetap berkomitmen menjaga prinsip supremasi sipil dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Agus menegaskan bahwa revisi ini harus tetap mengedepankan keseimbangan antara peran militer dan sipil. TNI melihat supremasi sipil sebagai elemen mendasar dalam sistem demokrasi yang harus dijaga melalui pemisahan yang jelas antara peran militer dan sipil, ujarnya. Hal serupa disampaikan oleh Utut yang menegaskan bahwa revisi UU TNI ini tidak akan mengembalikan praktik dui fungsi TNI seperti di masa lalu. Meski demikian, publik tetap menunggu realisasi dari janji tersebut. Revisi UU TNI ini menjadi ujian bagi pemerintah dan DPR dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan nasional dan prinsip demokrasi di Indonesia. Sekian dulu pembahasan kali ini, dan seperti biasa, terima kasih.